Halo, apa kabar semuanya? Tentu semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita belajar asik bahasa Indonesia, edisi teks berita. Materi ajar bahasa Indonesia kelas 8. Sudah siap semuanya ya? Jangan lupa untuk e-book sama alat tulis yang diperlukan. Oke. Materi bahasa Indonesia ini tentang teks berita. Materinya materi pembelajaran jarak jauh untuk kelas 8 pada semester gasal. Sebelum memulai aktivitas kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Salam sehat, salam semangat, salam kreatif. Ya, tujuan utama kita belajar hari ini ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan tepat. Yang kedua, menyimpulkan isi teks berita juga dengan tepat. Ada 4 materi, pengertian, ciri-ciri, unsur 5W1H, dan pola penulisan teks berita. Sudah siap? Yang pertama, tentang pengertian. Teks berita adalah teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik cetak, elektronik, maupun laman daring. Teks berita berisi kabar atau informasi terutama yang bersifat resmi mengenai suatu hal. Teks berita dibuat oleh wartawan sehingga teks berita kadang disebut sebagai laporan pers. Selain itu, teks berita juga berisi fakta yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Ini pengertiannya ya. Kita kemarin sudah ada membaca dari teks berita dari laman daring, yaitu di buku e-book kita, itu tentang KPAI, minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Oke, ciri-ciri teks berita itu ada 6. Yang pertama itu faktual atau sesuai dengan fakta. Jadi berita itu harus sesuai dengan fakta yang ada, bukan opini, bukan direkayasa atau kita sebut sekarang hoax. Ya. Fakta ini diambil dari misalnya hasil wawancara dengan narasumber. Aktual itu terbaru. Ya, jadi maksudnya berita yang dilaporkan atau suatu peristiwa itu sedang terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, memberi keterangan waktu dan tempatnya jelas. Ya, jadi berita itu tidak mengada-ada, waktunya ada, kapan, tempatnya di mana itu jelas. Kemudian bahasa yang digunakan itu jelas dan baku. Jelas itu tidak bertele-tele, baku itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada di POEBI dan ada di kamus ya KBBI. Kemudian yang kelima, objektif atau apa adanya. Jadi beritanya tidak ditambahi, tidak dikurangi. Ya, kalau kronologis berarti artinya runtutan peristiwanya disajikan secara runtut, terperinci, step by step, ya. Itu ciri-ciri, 6 ciri dari teks berita. Ya. Unsur-unsur berita itu ada 6, yaitu 5W1H. Ya, kita sebutnya dalam bahasa Inggris what, where, when, who, why, how. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, kalau dalam bahasa Inggris 5W1H, kalau dalam bahasa Indonesia namanya adik Simba. Ya, ini adalah pokok dari informasi keseluruhan isi berita. Jika unsur ini tidak ada, maka sebuah berita akan menjadi rancu dan tidak bisa diterima dengan baik. Oke, lalu ke cara menyimpulkan teks berita. Ada 2 cara. Yang pertama, tuliskan dulu pokok-pokok isi beritanya. Ya, per paragraf bisa. Kemudian yang kedua, gabungkan pokok-pokok berita tersebut dalam satu kalimat yang mewakili isi berita. Oke, sekarang ke pola penulisan berita. Polanya disebut piramida terbalik. Ya, mengapa piramida terbalik? Ya, karena menempatkan informasi pada urutan prioritas paling atas. Setelah judul ini adalah prioritasnya berita itu. Jadi ketika dipangkas, maka berita ini tetap bisa dibaca dengan baik karena kepala beritanya sudah lengkap mengandung 5W1H karena paling penting. Kemudian di susunan berikutnya derajat pentingnya berbeda-beda. Ada tubuh berita, ada ekor berita. Tubuh berita itu informasi pendukung, ekor berita itu informasi tambahan.
Ya, manfaat utama dari pola piramida terbalik ini berkaitan dengan space atau ruang ya dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Jika terlalu panjang, cukup dipotong di bagian kepala atau dan tubuh ya, maka editor dapat membuang di bagian yang bawahnya. Ya, jadi semakin ke bawah itu beritanya semakin tidak penting. Oke, ya kita masuk ke review dan penugasan teks berita. Ya, Ibu akan memberi penugasan, baca kembali berita yang kemarin sudah kamu baca ya dari e-book ya. Cermati tabel penugasannya, pokok-pokok beritanya, 5W1H-nya. Ya. Kemudian pertanyaan Ibu, sudah puaskah kalian dengan jawaban kalian? Kemarin sudah sempat kita bahas. Hari ini ada penugasan mandiri ya. Dikumpulkan paling lambat sore nanti. Ya, jadi paling lambat itu hari dikumpulkan hari Rabu sore pukul 5. Ya, reviewnya seperti ini. Ya, berita yang sudah dikaji kemarin itu dalam e-book Tarakanita halaman 3 sampai 6. Ya, halaman 7 adalah desain pertanyaannya. Oke, tentang KPAI yang minta pemerintah untuk perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Ya, itu berita yang dikaji. Kemudian kamu disuruh kan membuat tabel 5W1H-nya, kemudian pokok-pokok isi beritanya seperti apa, dan ya ini yang paling baru ya simpulannya. Jadi ketika pokok-pokok berita sudah dapat, maka kamu tinggal membuat menjadi satu kalimat yang utuh. Jadi dari nomor 1, 2, 3 ini digabungkan, dihilangkan untuk kata-kata yang tidak perlu, kemudian bisa satu kesatuan kalimat yang mewakili isi berita. Ya, penugasan mandirinya secara rinci aja di Google Classroom. Ya, pastikan submit tepat waktu. Tugas kamu adalah mencari satu teks berita berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Ya, boleh dari internet, boleh dari sumber bacaan. Jika dari internet, sertakan linknya. Jika dari sumber lain, sertakan foto atau file PDF-nya. Kemudian lakukan analisis 5W1H atas berita tersebut. Boleh dibuat tabel, boleh dijawab secara manual. Ada pertanyaannya, otomatis ada jawabannya. Jadi jangan hanya memberikan pertanyaan tanpa jawaban. Yang ketiga, tulis simpulan berita tersebut. Jadi kan di bagian 2 ini sudah muncul pokok-pokok dari beritanya. Gabungkan ya, atau tarik kembali 5W1H ini menjadi pokok-pokok berita dan gabungkan menjadi satu kalimat yang mewakili isi berita atau disebut simpulan berita. Terakhir, tulis kembali berita tersebut dalam 10 kalimat. Gunakan bahasamu sendiri, gunakan kata-katamu sendiri, dan hanya dalam 10 kalimat saja, tidak lebih dan tidak kurang. Ya, jelas sampai di sini ya. Jangan lupa yang sudah selesai menonton YouTube ini silahkan tulis di kolom chat atau komentar nama, kelas, nomor absen, dan sudah menyimak video. Ya, akhirnya sampai di penghujung pembelajaran ya. Terima kasih sudah belajar asik bahasa Indonesia untuk kelas 8. Ingat ya, pandemi ini belum berlalu. Tetap jaga kesehatan dan imun tubuh. Patuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Tambah M satu lagi yaitu melakukan vaksinasi. Ya, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Oke, kita tutup dengan doa penutup. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.